Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Malam siang Bapak. Baik ya kabarnya hari ini ya. Alhamdulillah baik Pak. Gimana, masih pada semangat ya ini pelajaran terakhir kok lemes-lemesan ini? Udah capek Bapak. Apa ya? Insya Allah semangat Pak. Ya ini pelajaran terakhir, habis ini pulang ya kan? Jangan lama-lama ya Bapak. Ya, saya teruskan dari tadi pelajaran sebelumnya apa? Pelajaran apa? Matematika Bapak. Oh, matematika. Sekarang kita belajar pelajaran PAI. Jadi materi hari ini kita belajar tentang takarub minallah atau mendekat dengan Allah dan melakukan sholat-sholat sunnah seperti itu. Nanti Bapak lebih fokuskan ke sholat sunnah yang berjamaah. Apa sholat sunnah yang berjamaah? Jamaah itu gimana dan lain sebagainya. Oke, sebelum masuk ke materi, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, sebelumnya mari kita berdoa agar nanti apa yang kita pelajari hari ini itu bisa mendapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, untuk Mas Arifin mungkin bisa memimpin doa untuk teman-temannya sebelum kita mulai pelajaran. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih Mas Arifin. Sebelumnya Bapak cek kehadiran dulu ya anak-anak untuk mengetahui kehadiran kalian gimana. Mas Arifin hadir ya tadi ya? Ya Pak. Hadir. Yang kedua Mas Torik? Hadir Bapak. Hadir. Terus Mas Daniel? Izin Bapak. Izin. Katanya ada acara keluarga. Ada acara keluarga ya, nggak apa-apa. Oke. Kita langsung saja untuk menyingkat waktu, kita lanjut ke materi. Jadi materi kita hari ini tentang takarub minallah atau mendekat dengan Allah. Juga mengenai tentang sholat. Sholat itu seperti apa, sholat sunnah itu seperti apa, sholat wajib seperti apa, seperti itu. Yang pertama takarub minallah atau mendekat kepada Allah. Jadi anak-anak bisa disimpulkan kita itu sebagai umat Islam tentunya yang sudah mukallaf, sudah terkena kewajiban untuk mendekat kepada Allah, untuk menjauhi segala larangan. Kita itu harus patuh atau taat kepada perintah Allah. Di antara patuh dengan perintah Allah yaitu salah satunya yaitu dengan sholat seperti itu. Jadi kita harus bagaimana caranya? Kita sebagai hamba, kita diciptakan sebagai hamba, sebagai manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah. Khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kita itu lahir sama, derajat kita itu sama. Yang membedakan kita di sisi Allah itu adalah taat kita, cara kita mendekat dengan Allah. Jadi bagaimana atau cara mendekat dengan Allah, yaitu salah satunya dengan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, atau kita sering sebut dengan taat minallah atau taat kepada Allah. Terus yang kedua, salah satunya taat kita bahas ke sholat. Salah satu perintah dari Allah yang wajib kita kerjakan sebagai umat Islam itu adalah sholat. Tahu sendiri kita sholat itu ada sholat sunnah dan sholat wajib. Sebelumnya sholat sunnah ada apa ada anak sholat sunnah? Sholat rawatib. Sholat rawatib ya, pintar Mas Arifin. Terus apa lagi sholat sunnah? Salat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, benar Mas Torik. Jadi sholat sunnah itu ada banyak seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat taraweh dan lain sebagainya. Juga ada selain sholat sunnah adalah sholat wajib. Untuk umat Islam kita terbebani sholat wajib berapa? Berapa sholat wajib? 5 Bapak. 5. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi kita sebagai manusia itu harus, sebagai orang Islam, kita itu harus melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah sholat seperti itu.
Jadi di sholat nanti ada namanya sholat yang secara munfarid, ada sholat secara berjamaah. Baik itu sholat fardu atau sholat yang diwajibkan ke kita, ada sholat secara berjamaah. Bapak fokuskan ke sholat berjamaah. Kalau sholat munfarid kan sholat secara sendiri-sendiri, itu pahalanya hanya satu. Kemungkinan anak-anak sudah paham, udah gede-gede, udah SMP ya kan. Tapi masih banyak yang belum paham tentang sholat berjamaah. Yang pertama tentang pengertian dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Jadi sholat berjamaah itu tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Minimal itu harus ada dua orang, yaitu yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Atau bisa lebih, itu bisa dinamakan baru sholatnya berjamaah atau berawal dari kata jamaah atau mengumpulkan, kumpulan dari beberapa orang yang melakukan sholat. Itu dinamakan sholat berjamaah. Yang kedua tentang hukum. Apa tuh hukum sholat berjamaah? Apa hukumnya? Tolong dibacakan Mas Arifin. Tentang hukum sholat berjamaah. Hukum apa tadi Pak? Hukum sholat berjamaah. Bentar ya Pak, saya cari dulu. Gimana nggak dibuka PPT-nya dari tadi kan Bapak udah share di laptopnya kan? Baik Pak. Hukum sholat berjamaah. Hukum sholat fardu atau sholat sunnah dapat dikerjakan sendiri, dapat juga dilakukan dengan berjamaah. Sholat berjamaah sangat dianjurkan atau sunnah muakkad. Ya, dapat diambil kesimpulan hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Jadi sholat fardu dan sholat sunnah itu dapat dikerjakan secara sendiri-sendiri seperti yang Bapak katakan tadi, bisa dari maghrib, subuh, isya dan sebagainya itu bisa dilakukan sendiri-sendiri, juga bisa dilakukan secara berjamaah. Dan sholat berjamaah ini sangat dianjurkan atau kita sebut dengan sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dilakukan karena pahalanya itu 27 derajat daripada sholat sendirian. Kemudian ketika sholat berjamaah kan ada imam dan ada makmum seperti yang Bapak tadi jelaskan. Langsung saja ke syarat menjadi imam. Ketika orang berjamaah kan ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Terus apa toh syarat-syarat yang menjadi imam? Terus apa syarat-syarat yang menjadi makmum? Syarat menjadi imam itu seperti memenuhi syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat, di baris bawahi syarat wajibnya sholat, ada juga syarat sahnya sholat. Jadi syarat wajib itu adalah syarat yang diberlakukan ketika seseorang itu sebelum melakukan sholat terkena kewajiban. Orang seperti apa tuh yang wajib melakukan sholat seperti itu? Yaitu yang pertama seperti Islam, baligh, berakal dan lain sebagainya. Itu termasuk syarat wajib. Kalau syarat sahnya sholat itu syarat yang ketika kita mau melakukan sholat itu sendiri, pas mau melakukan sholat, seperti kita itu memakai pakaian yang suci, badan kita suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian tempat kita untuk sholat, baik itu sajadah atau lantai itu harus suci. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui tata cara sholat. Tata cara sholat seperti yang pertama itu berdiri bagi yang mampu, kemudian melakukan takbiratul ihram disertai dengan niat, kemudian membaca al-fatihah, ruku, iktidal, terus sujud, duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Itu melakukan tata cara sholat. Kemudian fasih bacaan Al-Qur'annya, terutama surah Al-Fatihah, karena kita ketahui sholat itu sendiri itu merupakan surat Al-Fatihah itu merupakan emang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ketika Fatihah itu tidak diucapkan dalam keadaan kita sadar atau tidak dalam keadaan lupa, maka tidak sah sholat kita seperti itu. Kemudian syarat menjadi syarat menjadi imam yaitu laki-laki. Jika makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Jadi ketika ada makmum perempuan dan laki-laki, yang wajib menjadi imam, yang boleh menjadi imam itu adalah laki-laki, tidak boleh perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh menjadi imam ketika sama-sama perempuan. Jadi ada dua orang perempuan kemudian melakukan sholat berjamaah, maka salah satunya boleh menjadi imam. Dapat dilihat oleh makmum berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak mendapat keutamaan sholat berjamaah. Seperti itu. Kemudian syarat menjadi makmum. Di sini ada syarat menjadi makmum ada 6. Yang pertama apa Mas Orik? Bisa dibacakan? Menjadi Makmum.
Syarat menjadi makmum yang pertama berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam. Ya, jadi syarat yang menjadi makmum, ketika tadi kita sudah membahas syarat menjadi imam, kemudian sekarang menjadi syarat menjadi makmum, yaitu salah satunya adalah berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam, karena imam itu letaknya di depan makmum, karena makmum itu mengikuti gerakan imam. Jadi gerakan imam itu harus dilihat oleh makmum, seperti itu. Kemudian niat menjadi makmum, terus mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi namanya makmum itu mengikuti, ikut siapa yang diikuti, yaitu imam. Jadi ketika imam ruko, makmum harus ikut ruko. Imam iktidal, makmum juga harus iktidal agar sholatnya menjadi sah. Kemudian juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam. Ketika makmum itu masbuk atau makmum yang tertinggal, itu tidak boleh melebihi dua gerakan rukun dari sholat. Ketika seorang makmum itu sudah ketinggalan dua kali rukun dari sholat atau lebih, itu berarti dia itu gugur atau terputus dari jamaahnya, karena tidak boleh melebihi dari dua gerakan imam, seperti itu. Kemudian sesuai antara gerakan imam dan makmum. Kemudian yang terakhir, berada pada satu tempat dengan imam, karena yaitu tadi namanya makmum itu harus mengikuti imam. Kalau tidak pada satu tempat, apa mungkin makmum itu bisa mengetahui atau mendengar dari suara-suara imam. Kemudian hikmah sholat berjamaah itu ada banyak. Salah satunya itu adalah memperoleh pahala atau kebaikan, yaitu saya bawa tadi, kebaikan seperti apa yang diperoleh dari sholat berjamaah, yaitu 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Kemudian ketika seseorang itu melakukan sholat dengan sendirian atau munfarid, itu hanya mendapatkan satu pahala. Tapi ketika mau berjamaah itu dilipatkan menjadi 27 derajat, seperti itu. Kemudian hikmah yang kedua adalah memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam, karena saling ketemu di masjid dan lain sebagainya. Kemudian menambah syiar Islam dan memakmurkan masjid. Bagi imam dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, dan bagi makmum itu bisa melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya, karena ya sifat mengikuti sebagai imam atau pemimpin itu tadi di dalam sholat. Jadi yang terakhir ini bagi makmum itu bisa melatih kesabaran, karena ketika imamnya itu membaca dengan fasih dan tartil, itu bisa makmum melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya. Jadi pemimpin dalam suatu siapa, yaitu adalah imam. Jadi makmum itu harus mengikuti imam, seperti itu. Kemudian setelah tadi Bapak jelaskan tentang sholat berjamaah, terus cara takarub minallah, yaitu dengan kita itu mendekat dengan Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian Bapak telah jelaskan sholat-sholat sunnah itu apa saja, seperti sholat duha yang dilakukan di waktu duha, sholat taraweh dilakukan di bulan Ramadan, terus sholat tahiyatul masjid ketika kita itu datang ke masjid, menghormati masjid, tahiyatul masjid, dan masih banyak sholat yang lainnya. Kemudian sholat itu bisa dilakukan dengan cara munfarid atau sendirian, sudah Bapak jelaskan. Kemudian sholat bisa dilakukan dengan berjamaah. Terus sholat berjamaah itu apa tadi sudah Bapak jelaskan. Ini di slide terakhir yang Bapak kirimkan ke anak-anak, bisa dilihat di laptop kalian. Itu ada bagan atau tata cara singkatnya lah, bisa dipahami. Singkatnya itu tata cara atau letaknya kita ketika makmum itu seperti apa ketika kita berjamaah. Jadi ketika jumlah makmum itu satu orang, itu harus berada di samping kanan imam, yaitu tidak boleh di belakang imam pas, tapi kita hampir menyetarai imam tapi tidak harus menyetarai, dan afdolnya atau lebih utama yaitu di belakang di sebelah kanan imam. Kemudian ketika ada makmum dua orang, itu mulai beradalah di belakang imam. Jadi yang pertama itu di belakang imam pas, kemudian yang kedua itu di sebelah kanannya, kemudian yang ketika ada makmum yang ketiga itu di sebelah kirinya, begitu terus. Ketika ada makmum lagi sebelah kanan kiri, itu lebih afdolnya. Bisa dilihat ya anak-anak di PPT itu. Ya, bisa Pak. Bagannya itu sudah Bapak share. Ini juga ada dalil keutamaan lah sholat berjamaah. Ketika kita mau sholat berjamaah itu
seperti apa gitu. Ini dalilnya. Yaitu adalah sholatul jamaah itu tafdhulu sholatul fardhi bisa ba'in wa ishrina darajatan. Sholatul jamaah, sholat jamaah itu tafdhulu, lebih afdol, lebih utama sholatul fardhi ditimbang atau daripada sholat munfarid. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirinya. Lebih utama gimana? Bisa ba'in wa ishrina darajatan. Jadi lebih utama 20 derajat. Ketika kita sholat sendirian itu mendapatkan satu pahala, dan ketika kita mau sholat berjamaah itu kita akan mendapatkan fadilah atau keutamaan, yaitu 20 derajat seperti itu. Mungkin untuk materi untuk pembelajaran PAI kita hari ini cukup sekian. Mungkin dari anak-anak ada yang perlu ditanyakan dari materi yang Bapak sampaikan tadi, atau udah capek ini semua pelajaran terakhir ini ya, mau pulang? Iya Bapak, sudah capek Bapak. Udah capek ya. Mungkin dapat disimpulkan seperti yang Bapak tadi kan kita sudah jelaskan dari awal, mulai dari kita takarub minallah, cara mendekat dengan Allah itu gimana. Kemudian salah satunya Bapak ambil contoh ke sholat, Bapak terangkan ada sholat wajib, ada sholat sunnah, terus bagaimana kita melakukan sholat ada munfarid dan berjamaah seperti itu tadi. Nanti bisa dipelajari sendiri, Bapak share PPT-nya ke anak-anak, sudah Bapak share, nanti bisa dilihat sendiri, dipelajari. Nanti kalau ada yang belum paham dari yang Bapak sampaikan, bisa ditanyakan ke Bapak di pertemuan selanjutnya, seperti itu ya anak-anak. Baik, Pak. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran Bapak pada hari ini, anak-anak juga sudah pada capek karena ini pelajaran terakhir. Sebelumnya mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian dari Bapak. Anak-anak hati-hati di jalan pulangnya, jangan ngebut-ngebut. Mungkin materi selanjutnya bisa kita teruskan di minggu besoknya insya Allah. Mungkin dari Bapak seperti itu dulu. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Iya, sama-sama. Berapa menit?